Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Prasetyo, NIM 18133000252 dari kelas 4 TGSD A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem based learning. Problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah dan materi pembelajaran. Karakteristik PBL, Problem Based Learning. Yang pertama, Learning is Student Center. Learning is Student Center merupakan proses pembelajaran dalam problem based learning lebih menitik beratkan pada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri. Ini maksudnya peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Terus yang kedua, Authentic Problem from the Organizing Focus for Learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. Ini maksudnya masalah ini yang bentuknya real atau nyata yang sudah dialami oleh peserta didik. Terus yang ketiga, New information is acquired through self-detected learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Maksudnya ini mungkin siswa belum paham dengan permasalahannya, akan tetapi dia mencari tahu sendiri permasalahan tersebut itu seperti apa dan bagaimana. Terus yang keempat, Learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka problem based learning dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Ini maksudnya pembagian kelompoknya ini mungkin sedikit orang saja, tidak banyak, agar memudahkan untuk pembagian tugasnya. Terus yang terakhir, teacher act as facilitator. Pada pelaksanaan problem based learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Ini maksudnya guru harus memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah-langkah PBL, Problem Based Learning. Yang pertama, siswa diberi permasalahan oleh guru. Permasalahan tersebut dibuat seunik mungkin, semenarik mungkin agar siswa tertarik. Terus yang kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan, mengidentifikasi masalah, melakukan tukar pikiran, menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Terus yang terakhir, menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga, siswa melakukan kajian secara individu berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari sumber di perpustakaan, database, internet, sumber personal, dan melakukan observasi. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompok tadi untuk melakukan tukar informasi, tukar pikiran, untuk bekerja sama kembali untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Yang kelima, siswa menyajikan solusi yang mereka temukan. Siswa ini pada kelompok tadi ini menyajikan permasalahan yang sudah ditemukan. Terus yang keenam, siswa dibantu oleh guru untuk melakukan evaluasi. Di sini guru mengarahkan jika ada terdapat siswa yang
salah dalam melakukan pemecahan masalah ini dievaluasi oleh gurunya dan diarahkan oleh gurunya. Selanjutnya, kelebihan problem based learning. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Terus yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, maupun observasi. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri, bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Terus yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Maksudnya ini jika ada siswa yang kesulitan, ini bisa diatasi melalui kerja kelompok, mungkin bisa dibantu oleh temannya, mungkin dari mencari data atau informasi itu dapat pemecahannya dan seperti yang lainnya.